Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mahani. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya terhadap jurnal matematika, yaitu tentang praktik terbaik untuk mengajar konsep turunan. Jadi di sini saya ambil jurnal yang ini tentang konsep turunan, dan ini sebenarnya lebih mengarah pada fakultas keguruan ya, tapi saya jadi saya memilih yang ini. Dan di sini di sebelah kanan ini sudah ada hasil reviewnya, jadi sudah saya buat sini agar lebih mudah saja dan efisiensi waktu. Nah, di sini saya akan mereview mulai dari latar belakang, metode penelitian, sampai dengan hasil dan kesimpulan. Jadi di sini adalah jurnal bahasa Inggris ya sebenarnya, tapi saya translate. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ini judulnya itu Best Practices for Teaching the Concept of the Derivative. Jadi jurnal ini pada dasarnya itu membahas cara mengajar konsep turunan ya, agar lebih efektif berdasarkan dari pengalaman para dosen dari mata kuliah kalkulus. Jadi jurnal ini itu dibuat dari pengalaman dosen kalkulus, yaitu mata kuliah dari FMIPA ya, mungkin ada di matematika murni utama, itu fisika, kimia, dan lain sebagainya. Ini adalah dasar untuk dari matematika murni ya. Dan di sini setelah saya baca, ini mengambil dari pelajaran atau materi semester 1 ya, menurut dari pengalaman saya. Jadi langsung saja, di sini ada bagian awal yaitu abstrak atau introduction atau perkenalan. Jadi penulis ini yaitu menjelaskan bahwa konsep turunan itu merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus atau dalam materi kalkulus ya. Tapi masih banyak nih mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahaminya, dalam memahami konsep pada turunannya. Kesulitannya itu bukan hanya pada perhitungan, tapi pada pemahaman grafik dan perawatan kehidupan nyata. Lalu selain itu, pembelajaran yang masih didominasi dengan metode ceramah dianggap menjadi salah satu penyebab kurang optimal. Jadi, menurut dari pengalaman dosen, metode pengajaran dengan cara ceramah atau hanya menjelaskan secara lisan itu menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pemahaman mahasiswa melalui penjelasan seperti itu. Jadi penjelasan latar belakang ini tuh cukup jelas dan didukung oleh penelitian sebelumnya, meskipun penyampaiannya itu agak sedikit panjang. Nah, di sini sudah jelas ya, sudah banyak ditulis di abstrak atau introduction. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke metode. Sini tur hasil. Nah ya, masuk ke metodenya. Nah, kita masuk ke metode ya. Menurut review saya di sini, langsung saja saya bacakan di sini ya. Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 10 dosen kalkulus. Lalu pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan strategi mengajar, penggunaan teknologi, serta pengalaman mereka dalam mengajar konsep turunan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola jawaban yang sama. Metode ini tuh sudah sesuai untuk menggali pengalaman langsung dari pengajar, tetapi jumlah responden yang terbatas membuat hasilnya kurang bisa digeneralisasikan. Nah, jadi metode yang diambil itu melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data ya secara istilahnya.
Nah, hasil dari pengumpulan data ini ternyata kurang efektif yang dapat menyebabkan kurang bisa digeneralisasikan. Nah, ini masih ada banyak masalah atau kekurangan pada metode ini ya. Karena metode ini itu tergantung responden. Jadi datanya itu tidak tidak gampang untuk dicari karena tergantung pada respondennya tadi. Lalu pada bagian result, yaitu penulis ini memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mahasiswa itu cenderung lebih mudah memahami turunan dalam konteks gerak seperti kecepatan dan percepatan. Tetapi mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada konteks lain seperti ekonomi. Selain itu, mahasiswa relatif mudah menggunakan aturan dasar seperti power rule, namun masih kesulitan pada konsep yang lebih kompleks seperti chain rule. Dari sisi pengajaran, para dosen menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika diberikan banyak latihan, menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari, melibatkan diskusi dan kerja kelompok, serta memanfaatkan teknologi seperti Desmos dan GeoGebra, yaitu untuk membuat grafik ya. Nah, bagian ini cukup menarik karena memberikan gambaran nyata praktik pembelajaran, meskipun hasilnya masih bersifat deskriptif tanpa dukungan data kuantitatif. Nah, pada bagian akhir yaitu review, diskusi dan kesimpulan, yaitu penulis ini menyimpulkan bahwa pembelajaran konsep turunan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efektif dan aktif dan bervariasi juga. Penggunaan berbagai representasi seperti grafik, rumus, dan penjelasan verbal, serta pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pengajar tidak hanya menggunakan satu jenis konteks, tetapi memperluas ke berbagai konteks. Agar pemahaman mahasiswa lebih menyeluruh, kesimpulan ini cukup jelas dan sesuai dengan hasil penelitian, meskipun belum menawarkan inovasi yang benar-benar baru. Jadi, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang baik mengenai strategi pembelajaran efektif dalam mengajarkan konsep turunan. Lalu kelebihan dari jurnal ini terletak pada relevansi dan kemudahan penerapan di kelas, karena didasarkan pada pengalaman langsung para dosen. Namun, keterbatasan pada jumlah responden dan metode yang digunakan membuat hasil penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan belum terlalu kuat secara ilmiah. Jadi inilah hasil review dari jurnal pertama, yaitu dari mulai abstrak. Saya lebih sangat setuju dengan perkenalan ini. Lalu untuk metodenya, mungkin hasil dari review saya itu metodenya kurang efektif karena sangat bergantungan dengan responden. Tapi mungkin akan dengan metode-metode lain atau metode baru seperti melihat langsung ke lapangan, seperti langsung menanya kepada mahasiswa atau dengan cara lain yang lebih efektif. Lalu di sini untuk hasil ya, untuk hasilnya mungkin kurang maksimal ya karena tergantung dengan responden tadi. Dan terakhir itu untuk kesimpulan dan hasilnya ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa untuk melakukan perbaikan atau praktik terbaik untuk mengajar konsep turunan itu belum dapat digenerasikan dan hasil dari penelitian ini masih kurang, yaitu belum dapat disimpulkan secara 100% karena responden tadi. Dan di sini saya jelaskan bahwa jurnal ini tuh memberikan gambaran yang sangat-sangat baik dan memotivasi. Jadi semoga kedepannya para tenaga pengajar dapat menerapkan lebih dan kurang dari si jurnal ini. Oke.
Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal yang kedua.